Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di playlist membuat API sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putra AG. Pada video kali ini kita akan mempelajari gimana caranya merestart server secara otomatis supaya tidak merepotkan kita untuk merestart secara manual ketika kita melakukan perubahan pada filenya gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menambahkan dari video sebelumnya. Nah, di sini misalkan file bukan file maksudnya variabel port di sini kita kosongin gitu ya di .env. Kemudian berarti kan proses .env.port-nya di sini itu kosong. Nah, ketika di-assign di app.listen itu pasti akan error karena portnya itu kosong. Coba kita jalankan ya. Node server. Nah, dia akan error gitu karena dia kosong. Cara solusinya eh, adalah dengan memberikan default value. Di sini kita bisa berikan garis lurus 2 gitu, or kalau di JavaScript or ya. Nah, kita masukkan default value-nya adalah 5000. Jadi ketika proses .env.port ini tidak ada, maka yang akan desain adalah angka 5000 ke dalam variabel port di sini gitu. Kita save. Nah, di sini .env-nya masih kosong ya. Kalau kita jalankan lagi node server, nah dia akan server running on port 5000 gitu. Itu aja yang mau saya tambahkan. Jadi kita bisa masuk ke materi gimana caranya merestart otomatis. Untuk merestart otomatis servernya, kita membutuhkan satu package yang namanya nodemon. Nah, tapi kalau kita lihat nih ya, di package.json, ketika kita menginstal package dengan npm install, itu pasti akan ditambahkan di dependencies. Nah, dependencies ini adalah package-package yang kita gunakan pada saat development dan juga production. Sementara, nodemon ini yang berfungsi untuk merestart server secara otomatis itu hanya kita gunakan ketika development saja. Karena ketika production itu kita tidak mengubah eh, bukan mengubah, maksudnya memperbarui atau mengupdate file kita karena itu kan sudah production gitu. Nah, jadinya ketika kita ingin menginstal package yang hanya digunakan pada development saja, itu kita harus menginstalnya seperti ini. Jadi kita ke terminal, kita ketikkan npm install, kemudian nama package-nya apa, nodemon, kemudian kita tambahkan dash dash save dash dev, save dev gitu. Nah, kita enter. Pastikan juga ini terhubung dengan internet ya. Kita tunggu. Nah, setelah package-nya selesai diinstal, maka package nodemon tadi tidak akan ditambahkan di dependencies, tapi di dev dependencies. Ini artinya nodemon ini hanya kita gunakan ketika fase development saja. Untuk penggunaannya seperti apa? Eh, Sama saja seperti ketika kita menjalankan servernya, yaitu dengan node server. Tetapi kalau kita menggunakan nodemon, itu node-nya ini kita ganti menjadi nodemon, gitu. Jadi bukan node. Kita ganti nodemon server, kita jalankan. Nah, dia akan running seperti biasa ya, tapi ada tambahan ini. Nah, ini menandakan kalau kita running dengan menggunakan nodemon. Kemudian jika kita ubah gitu ya, kita ubah di sini misalkan kita tambahkan oblada. Kita save. Nah, dia di sini di terminal dia akan merestart otomatis. Jadi dia akan mendeteksi apa saja perubahannya kemudian ditampilkan. Di sini oblada sudah masuk di sini ya. Nih kalau kita hapus lagi, kemudian kita save. Nah, dia akan merestart ulang dan kembali lagi seperti semula. Nah, itu untuk package nodemon gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin menjalankan project kita di production, berarti kan .env di sini harus kita ganti dulu menjadi production gitu ya. Nah, ada nggak sih caranya supaya kita langsung ngetikkan aja satu perintah gitu ya,
kemudian dia sudah otomatis mengeset node env-nya jadi production, kemudian dia menjalankannya dengan node server. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah, jadi kita buka file package.json-nya. Di sini ada script. Script ini nanti kita bisa jalankan menjadi perintah yang ada di terminal gitu. Nah, di sini kita bikin start. Untuk script start itu kita jalankan perintah node server. Jadi kita menggunakan node ya untuk merunning projectnya. Jadi yang bukan restart otomatis. Nah, kalau dalam development kita menggunakan script dev yang isinya itu nanti dia akan menjalankan perintah node mon server. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita fase development kita akan menjalankan dev, tapi kalau production kita menjalankan start. Tapi untuk start tadi kan kita ada lagi tambahan stepnya yaitu untuk mengeset node env-nya menjadi production. Nah, caranya adalah di depan node server ini kita tuliskan set set node underscore env sama dengan production. Jadi kita mengubah node env-nya menjadi production. Kemudian kita tambahkan dan. Jadi artinya ini kita set dulu node env-nya jadi production, setelah itu baru kita jalankan node server. Kalau kita save, kemudian kita cek dulu. Nah, cara menjalankan script yang ada di package.json, caranya adalah npm run, kemudian dev. Atau nama scriptnya apa, start atau dev gitu. Nah, ini kalau kita jalankan npm run dev, maka dia akan menjalankan node mon server. Nah, di sini ya. Jadi dia menjalankan node mon server. Tapi kalau misalkan kita jalankan yang start, itu menjalankannya npm run start. Nah, tapi karena start ini adalah defaultnya, jadi kita bisa menghapus run-nya. Jadi langsung npm start saja, kita enter. Nah, dia akan menjalankan set node env-nya menjadi production gitu. Gimana cara kita membuktikan kalau dia itu lagi jalan di production? Nah, di sini misalkan saya tambahkan server running in process.env.node underscore env mode gitu. Ini kita jalankan seperti ini, kita save, kita berhentikan dulu servernya, kemudian kita jalankan lagi npm start. Nah, server running in production. Jadi node env-nya sudah berubah. Kalau kita menggunakan npm run dev, dia akan berjalan di development mode. Gitu ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Selamat malam semuanya.